Shalom, damai di hati. Anak sekolah minggu, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Puji Tuhan kalau misalnya masing-masing anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sebaot Paniki Bawah telah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka saat ini di hari Minggu yang indah ini engkau ajak torang untuk sama-sama beribadah. Torang siapkan torang hati yang fokus, duduk yang tenang karena sesaat lagi torang semua mulai torang ibadah. Sebelum itu engkau mau tanya katu, karena ini jam 8 pagi, biar cuma ibadah dari rumah masing-masing, biar cuma uni lewat YouTube, lewat HP. Engkau mau tanya, ada yang so mandi? Ada yang so mandi pagi sebelum menonton, menyaksikan ibadah sekolah minggu? Angkat tangan siapa yang so mandi. Nah, meskipun engkau nyendak lia, meskipun guru-guru sekolah minggu nyendak lia, Tuhan ada lia. Habis itu, siapa yang so sarapan pagi? Angkat tangan. Ya, sebelum katu ibadah supaya semangat, supaya fokus, torang mesti sarapan pagi supaya ketika torang menyimak, torang akan menyanyi memuji Tuhan, torang ada semangat, torang ada kekuatan. Baiklah, ibadah sekolah minggu pada saat ini akan segera torang mulai. Untuk itu sama-sama engkau undang torang semua untuk bangkit berdiri. Torang angkat lagu pujian yang berkata, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Masih dalam sikap berdiri, Tora akan buka ibadah ini dengan doa. Mari ambil sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Yesus Kristus, sahabat kami. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, Jemaat Gemim Sebaot Paniki Bawah, akan beribadah sekolah minggu pada saat ini. Ya Tuhan Yesus, seluruh rangkaian ibadah kami pada saat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu dan biarlah Engkau yang akan menutup bungkus ibadah ini agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih dalam sikap berdiri, Tora angkat pujian, Tuhan mengasihi anak-anaknya. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, jaga selalu, takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang,
bergandengan tangan satu keluarga Tuhan. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan satu keluarga Tuhan. Silakan duduk. Saat ini torang akan bersiap-siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun firman Tuhan pada saat ini akan dipimpin oleh Encik Novlin. Torang akan undang Encik Novlin untuk bergabung bersama-sama dengan torang. Ya, sebelum torang membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, torang mau menyanyi Kang Ci. Iya betul sekali, torang mau menyanyi lagi. Torang mau menyanyi karena torang firman Tuhan ini kote menceritakan tentang hal berdoa Kang Ci. Iya betul Nah, sekali. untuk itu sebagai pengantar untuk membaca dan mendengar firman Tuhan, torang angkat lagu pujian Ajarku Sembayang. Ajarku sembahyang, ajar percaya, ajarku cinta orang dan sabar hati. Ajarku cinta orang dan sabar hati. Dan kepada Encik Novlin dipersilakan. Nah, adik-adik, saat ini torang akan membaca firman Tuhan. Tapi torang sebelum membaca firman Tuhan, torang minta tuntunan dari Tuhan. Nah, jangan lupa siapkan Alkitab. Yang anak kecil, anak tanggung yang sudah membaca, Alkitabnya taruh di depan. Tapi sebelum itu kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Yang di rumah kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa di sorga, atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami anak-anak sekolah minggu Gemim Sebaut Paniki Bawah masih boleh memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pendengaran kami, kuasai hati pendengaran adik-adik kami, sehingga apa yang disampaikan boleh mereka terima dan boleh mereka berlakukan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya. Nah adik-adik, pembacaan kita di pagi hari ini terdapat di dalam perjanjian baru, yaitu Matius 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang 13. Buat anak kecil dan anak tanggung yang sudah tahu membaca, buka Matius 6 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Persilakan membaca. Dan buat anak balita yang di rumah, balita batita,
karena mungkin ada yang belum bisa membaca atau belum mampu membaca, dipersilakan untuk melihat dan mendengarkan. Dan pembacaan kita akan ditayang lewat video. Yesus mau memperingatkan kita bagaimana cara kita dalam hal memberi dan berdoa. Dalam hal memberi, diingatkan Yesus, kalau memberi bukan untuk dipuji orang atau sok pamer. Kalau sampai berbuat seperti itu, maka ada sifat kesombongan. Kecongkakan itu mendatangkan dosa. Jangan ada sifat munafik yang kelihatan sikapnya baik di luar, tapi dalam hati tidak dengan tulus hati. Tapi memberi dengan berpusat kepada Tuhan, bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan dan perkenanan Tuhan. Tuhan yang patut dimuliakan dan senangkan hati Tuhan setiap saat dari setiap tindakan kita. Dalam hal berdoa, maka berdoalah dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Jangan berdoa seperti orang munafik, seperti Farisi, mereka berdoa dengan tujuan supaya mendapatkan pujian. Yesus tidak melarang berdoa di muka umum, tapi Yesus menentang kalau berdoa hanya untuk pamer di muka umum. Jangan berdoa bertele-tele, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Yesus memberi contoh sebuah doa yang sempurna. Doa ini memenuhi apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada ayat 9 menunjukkan adanya kedekatan dengan Iya, itulah tadi pembacaan kita yang terdapat di dalam Matius 6, yaitu hal berdoa. Adik-adik, kalau berbicara berdoa, tentu adik-adik semua tahu. Sebagai adik sekolah minggu dan sebagai orang Kristen, pasti tahu berdoa, Kang. Iya, semua pasti tahu berdoa. Atau ada di sini yang tidak tahu berdoa? Aduh, pasti tidak ada. Semua kalau anak Tuhan, anak sekolah minggu, pasti semua tahu berdoa. Kalau tahu berdoa tentu tahu apa itu doa atau berdoa. Iya, kalau berdoa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan, cara kita berhubungan dengan Tuhan atau berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, itu adalah berdoa. Dalam pembacaan kita tadi, Tuhan mengajarkan kita bagaimana mau berdoa. Ada di dalam ayat tadi, Tuhan mengajarkan kita kalau mau berdoa, masuklah ke kamarmu dan kunci pintunya. Iya, Tuhan Yesus bilang kalau mau berdoa masuk di kamar, kong kunci itu pintu kong berdoa. Sama seperti gambar nanti yang ada di video, bagaimana itu cara berdoa. So lihat tuh gambar itu. Iya, begitulah yang dimaksud dengan Tuhan Yesus, bahwa kita kalau mau berdoa, kita harus masuk di kamar, kita kunci pintu, kita sujud menyembah Tuhan, kita berdoa dan kita memohon kepada Tuhan apa yang menjadi permohonan kita. Dan Tuhan Yesus juga melarang kita untuk berdoa di tempat umum, di tempat yang terbuka, yang orang bisa melihat. Iya, seperti gambar yang ada di video itu, ada orang berdoa di tempat umum. Dia suka orang-orang mulia pada dia mau berdoa. Itu sangat-sangat ditentang oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus marah kalau orang mau berdoa di tempat umum, kong orang lia, kong orang puji-puji. Tuhan tidak suka karena di situ akan ada sifat sombong adik-adik. Dan kalau sikap sombong itu berarti kita berdosa.
Iya, kita berdosa dan Tuhan Yesus sangat-sangat tidak menyukai sifat sombong itu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus pun tidak melarang sebenarnya kita berdoa di tempat umum. Dia tidak marah kita berdoa di tempat umum. Tapi yang menjadi persoalan, yang jadi ditentang oleh Tuhan Yesus adalah kita berdoa di tempat umum, terus kita pamer dan suka dapat pujian dari orang-orang. Aduh, orang sana rajin berdoa. Aduh, orang sana luar biasa DP berdoa, pintar. Itulah yang sangat ditentang oleh Tuhan Yesus, bahwa kita itu berdoa haruslah di dalam kamar. Kita harus menutup pintu kamar agar tidak dilihat orang-orang. Karena dengan begitu kita akan khusyuk berdoa dan semua apa yang kita sampaikan, apa yang kita utarakan pasti akan didengar oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita kalau mau berdoa itu jangan bertele-tele. Apakah itu bertele-tele? Bertele-tele itu jangan panjang-panjang, maksudnya jangan semua mau cumu, karena sebelum torang mau berdoa, sebelum torang minta Pak Tuhan, torang pe permohonan, Tuhan Yesus sudah mengetahui terlebih dahulu. Tuhan sudah mengetahui apa yang menjadi permohonan kita dan apa yang menjadi impian kita. Tapi ingat adik-adik, Tuhan Yesus mengabulkan apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan apa yang menjadi keinginan kita. Pada saat dalam perjanjian baru tadi dalam Matius, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang hal berdoa. Iya, hal berdoa. Dan doa apa di situ diajarkan? Iya, doa Bapa kami. Ya, kalau anak kecil dengan anak tanggung pasti tahu doa Bapa kami. Mar kalau anak batita mungkin belum terlalu tahu. Ya, buat anak batita, anak balita, kalau enggak tahu minta diajarkan kepada mama, papa atau oma atau kakak di rumah untuk belajar berdoa Bapa kami. Dan untuk anak kecil, anak tanggung pasti sudah tahu doa Bapa kami dan tetap harus diulang-ulang, diajarkan, terus dibaca-baca lagi doa Bapa kami. Harus hafal, harus di luar kepala. Jadi adik-adik, cerita kita, firman Tuhan kita di pagi hari ini adalah mengenai berdoa. Ingat, Tuhan Yesus mengabulkan permohonan kita bukan karena keinginan kita, tapi karena kebutuhan kita. Amin. Ya. Adik-adik, untuk ayat hafalan kita ini ditujukan buat anak kecil dan anak tanggung. Yang menjadi ayat hafalan kita pada hari Minggu ini, di pagi hari ini, yaitu terdapat dalam pembacaan kita tadi, yaitu Matius 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius 6 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Yang berbunyi sebagai berikut. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Iya, buat anak kecil dan anak tanggung, ayat hafalan adalah Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13. Tapi buat anak batita dan balita tetap ada ayat hafalan. Encik mau kasih.
Ayat hafalan anak balita pakai gerakan. Oke, pakai gerakan di rumah mengikuti Pak Enci. Ya, gerakannya begini. Doaku ini janganlah bertele-tele. Iya, buat anak balita, anak batita, ayat hafalan di pagi hari ini memakai gerakan, yaitu ikuti Pak Enci. Doaku ini janganlah bertele-tele. Iya, itulah ayat hafalan untuk anak batita dan anak balita. Iya, sampai di sini torang pe firman Tuhan dan Enci kembalikan lagi kepada penuntun acara Engku Gerald. Dipersilakan Engku. Nah, tadi torang mendengarkan cerita firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Enci Novlin, yaitu tentang hal berdoa. Lewat pembacaan tadi, Engku dan Enci berharap anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sebaot Paniki Bawah boleh tahu berdoa. Iya, supaya tahu berdoa dorang Engku. Ketika adik-adik punya kerinduan, punya permohonan, adik-adik sampaikan secara langsung Pak Tuhan lewat doa, karena doa adalah nafas hidup orang percaya, nafas hidup orang Kristen. Nah, saat ini torang akan memberikan persembahan, dan persembahan ini akan dituntun dengan lagu Yesus di dalam rumahku. Dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Sebelum torang berdoa syafaat sekaligus mendoakan persembahan, torang akan melihat ada torang pe teman-teman yang berulang tahun di sepanjang minggu berjalan ini. Ya, diucapkan selamat ulang tahun, selamat bersyukur kepada anak sekolah minggu dari kolom 8 atas nama Adi Amanda Hontong. Boleh mengucap usia yang ke-5 tahun pada tanggal 22 Februari hari Selasa kemarin. Untuk itu, mewakili Komisi Pelayan Anak Jemaat Gemim Sebaot Paniki Bawah mengucapkan selamat ulang tahun. Dan untuk doa syafaat diserahkan kepada Enci Novlin. Iya. Nah, adik-adik, torang pe doa syafaat di pagi hari ini, torang mengulang torang pe doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Karena doa Bapa kami adalah doa yang paling sempurna, dan kita akan membawakan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa, kita ucapkan secara bersama-sama ya di rumah. Kita ulangi lagi doa Bapa kami, karena itu adalah doa yang paling sempurna. Ya, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, itu adalah doa kita yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Dan doa ini sangat sempurna. Nah, kembali kepada Engku Geral untuk menutup ibadah kita di pagi hari ini. Sebelum torang mau tutup torang pe ibadah, tora angkat lagi satu lagu, Rumahku Ada di Dalam Surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hidup sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Dan doa tutup akan didoakan oleh Encik Novlin. Iya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena ibadah di pagi hari ini boleh terlaksana dengan segala baik. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Iya, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Silakan duduk buat adik-adik yang ada di rumah. Nah, torang IP ibadah so selesai. Untuk itu mewakili Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Sebaot Paniki Bawah mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sekolah minggu, bahkan juga mungkin ada para orang tua yang telah mendampingi anak-anak kita dalam kegiatan peribadatan lewat YouTube, lewat live streaming, juga para guru-guru sekolah minggu yang mungkin menyaksikan ibadah sekolah minggu lewat live streaming. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua di hari Minggu ini. Dan jangan lupa, torang pe ibadah sekolah minggu masih akan tetap online karena mengingat situasi COVID-19 yang semakin meningkat. Untuk itu diharapkan adik-adik untuk tetap stay at home, tetap jaga kesehatan. Torang ketemu di ibadah sekolah minggu depan. Dadah.